Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar spreadsheet. Nah, di spreadsheet berawal kita belajar mengenai Excel. Nah, ini ada tutorial Excel untuk pemula secara lengkapnya. Jadi nanti di sini kalian akan diajarkan untuk bagaimana cara membuka Excel, kemudian bagaimana cara membuat tabel dan ada berbagai macam lainnya. Contohnya juga ada membentuk grafik dan lain sebagainya. Nah, silahkan diamati video ini. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Nanti kita lanjut di forum diskusi. Sini ini adalah tutorial dasar pemula sebagai administrasi. Jadi teman-teman itu nggak harus belajar rumus Excel terus. Jadi kalau teman-teman pemula, otomatis teman-teman harus belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah cara membukanya. Kalau cara membukanya ini tinggal start, habis itu teman-teman al program. Di sini biasanya teman-teman di sini ada namanya Microsoft Office. Nah, Microsoft Office di sini ada Excel. Microsoft Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan Microsoft Excel yang terbaru 2010 atau 2016, tampilannya mungkin sedikit berbeda ya, tetapi pada dasarnya sama. Nah, ini saya menggunakan Microsoft Excel 2007. Nah, buat teman-teman yang baru pemula, yang baru belajar Excel, ikuti penjelasan saya, tahapan-tahapan apa saja yang harus dipahami supaya pekerjaan administrasi dapat kita selesaikan dengan cepat. Jadi tidak harus jago ya, tapi paling tidak bisa. Nah, yang pertama kita pahami menunya terlebih dahulu. Untuk home di sini ada beberapa menu. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini untuk copy paste ini untuk yang paling pinggir ini untuk paste, ini cut ini untuk menghilang, untuk memindahkan data. Kalau copy itu untuk mengcopy, habis itu mempaste. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tombol-tombol ini mungkin teman-teman pelajari sendiri. Nggak perlu saya perjelas satu persatu kayak bold, habis itu di sini ada posisi huruf seperti itu. Di sini teman-teman bisa coba sendiri. Nah, kalau seumpamanya di sini teman-teman ada namanya marge and center. Jadi marge and center ini biasanya kalau semuanya 4 halaman atau 6 halaman seperti ini kita akan gabungkan seperti ini ya. Nah, ini akan jadi satu halaman seperti ini, teman-teman. Jadi kita nulis dia hanya satu. Kalaupun kita mau tengahkan ya teman-teman tinggal klik yang ini, dia akan di tengah seperti ini. Nah, di sini teman-teman general content formatting di sini fungsinya untuk memberikan warna. Teman-teman bisa mau mencobanya. Salah satu contoh mungkin saya mau kasih warna, ini warna apa dengan kode apa seperti itu. Nah, ini conditional formatting. Tetapi teman-teman belum mengarah ke sini. Kalau untuk pemurah Excel, teman-teman bisa pakai cara yang lain lagi. Nah, cukup dasar-dasarnya ini terlebih dahulu dipahami, baru nanti mungkin belajar yang conditional formatting seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan sebuah warna. Nah, di sini teman-teman banyak pilihannya ya. Seumpamanya sama dengan warna merah atau warna apa seperti itu. Untuk penggunaan warna yang ini. Selanjutnya, insert, tombol insert. Nah, tombol insert di sini untuk pivot table, table ini teman-teman nggak perlu belajar dulu karena di sini sudah tingkatannya sudah lebih tinggi. Nah, kita mungkin belajar tentang penggunaan ini, penggunaan grafik. Nah, teman-teman kalau menggunakan grafik, grafik itu kan tinggal ini salah satu contoh ada Excel saya. Nah, kalau teman-teman menggunakan grafik itu kan cukup di blok saja. Habis itu kita mau pilih insert, mau grafik yang mana nih? Salah satu contoh saya mau grafik yang ini, tipenya seperti ini. Nah, dia akan langsung otomatis ada grafiknya seperti ini. Cukup mudah ya untuk membuat grafik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menu-menunya sudah paham di sini, habis itu di sini ada word art. Word art ini kita membuat tulisan besar. Nah, seperti ini. Biasanya kalau untuk judul atau seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini mungkin ada simbol. Simbol biasanya kalau semuanya klik di sini, kita mau insert simbol, semuanya yang nggak ada di keyboard, kita bisa menggunakan ini, semuanya 1/6 seperti itu. Habis itu insert, dia akan 1/6 seperti ini. Ini adalah fungsinya simbol. Simbol ya, fungsinya simbol. Berikutnya page layout. Page layout di sini untuk menyeting hasil cetakan ya, hasil cetakan seperti ini. Jadi kalau kita mau print preview atau print area tinggal blok seperti ini. Print area, setting print area seperti ini. Udah tersetting print area. Habis itu tinggal kalau semuanya preview tinggal
ini, klik ini, habis itu print preview. Nah, di sini print areanya hanya ini saja yang tercetak, teman-teman. Karena hanya print area. Di sini untuk page setupnya juga di sini. Nah, kalau kita sudah paham yang page layout, berlanjut ke formula. Formula di sini ini untuk belajar rumus Excel ya, rumus-rumus Excel. Jadi teman-teman bisa belajar di video saya sebelumnya. Saya sudah ada tentang rumus-rumus Excel. Ini udah untuk tingkat lanjut. Berikutnya tentang data. Nah, data di sini teman-teman, di sini banyak sekali menu ya. Menu di sini ada namanya menu sortir. Ini sortir ya. Nah, kita bisa seperti ini. Kita blok semuanya, kita mau mensortir ini, kita urutkan nih namanya. Kita bisa lakukan seperti ini, sort dari A sampai Z. Oke. Ntar dulu, sorry, ini pilih yang anunya dulu, kolom C. Oke. Nah, di sini berurut ya, namanya ya, berurut ya, ABC seperti ini. Ini adalah fungsi dari sort. Nah, habis itu filter. Filter itu untuk memfilter. Salah satu mungkin kita blok lagi di sini. Kita mau coba filter. Filter klik di sini. Nanti dia akan tombol seperti ini. Tetapi kalau teman-teman harus kita klik yang paling atas dulu ya. Ada yang kecil ini di atas. Jadi filternya itu di atasnya. Klik filter, nah di atasnya. Jadi kalau kita ke bawah kan seperti ini. Dia harus ada space seperti ini. Sebabnya kita mau filter nama-nama di sini. Di sini nama-namanya muncul semua ya. Kalau kita cabut, kita cuma bejo ireng, kita klik bejo ireng, oke. Nah, dia hanya bejo ireng yang muncul. Kalau kita select semuanya, oke, akan tampil semuanya. Sebabnya kita di sini kita pilih yang angka hanya 80 saja. Oke, 80 ada 2 orang seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk mempermudahkan pekerjaan. Berikutnya, nah ini kita matikan saja. Berikutnya, oke. Berikutnya di sini nggak ada yang terus. Habis itu review di sini nggak ada. View. Nah, di sini untuk pengaturan cetak printer ya, untuk pengaturan cetak printer atau full screen. Nah, di sini fungsinya teman-teman bisa lihat nih di sini. Di sini habis kita blok, salah satu contoh kita blok seperti ini. Habis itu kita klik yang ini, pack preview. Jadi hanya area yang kita setting. Nah, hanya area yang kita gunakan saja yang aktif. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini fungsinya dari pack preview. Nah, kalau yang free pens yang ini adalah fungsinya untuk semuanya. Kita biasanya kursor begini ya. Kita berharap nih kalau datanya banyak, yang bagian atas ini tetap diam. Nah, kita cukup fungsi klik di bagian atas. Habis itu kita free pen yang ini klik. Nah, teman-teman akan tetap nih nomor nama ini tetap. Kalau kita data kita banyak, jadi di sini judulnya tetap. Ini fungsi dari free pens yang ini ya. Oke, kalau mau nggak aktifkan tinggal unfreeze. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya. Nah, jadi untuk pengenalan menu-menunya seperti itu. Untuk pengenalan menu-menunya kalau teman-teman sudah bisa, silahkan dipraktekkan. Nah, untuk berikutnya, apa saja sih yang harus dikuasai seorang administrasi kalau kita mau belajar untuk seorang pemula? Yang pertama, kalau di Excel itu kita delete dulu ya. Kita delete. Habis itu mungkin kita kembalikan lagi. Nah, kita kembalikan. Nah, kalau teman-teman pemula itu yang pertama untuk belajar untuk Excel yaitu membuat kolom. Gimana sih cara membuat kolom yang cepat? Jadi, kalau di Excel itu kolom rumus yaitu saja angka-angka. Nah, kalau kita membuat kolom ini cukup mudah ya. Kalau kita seumpamanya kita gunakan ada 5 kolom seperti ini. Kita satukan, merge. Ini kita satukan. Kita semuanya judulnya daftar. Sorry, huruf besar semua. Daftar hadir. Seperti ini ya. Habis itu di sini kita mungkin ada nomor, nama, ada nick. Habis itu jabatan. Habis itu lain. Nah, mungkin ada kolom-kolom seperti ini. Nah, kita ketik seperti ini. Habis itu kita arahkan. Nah, seperti ini. Kalau semuanya kolomnya mau sekaligus sama, kita blok saja. Habis itu teman-teman tinggal klik. Habis itu teman-teman tinggal geser seperti ini. Dia kolomnya akan sama. Tapi kalau teman-teman mau menyesuaikan sendiri ya tinggal seperti ini. Tinggal tarik-tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Habis itu untuk memperbesar ke bawah tinggal seperti ini. Nah, kalau seumpamanya di sini nih, kita mau tuliskan 1, enter, habis itu sama dengan atas tambah 1. Nah, kita tinggal tarik seperti ini.
tinggal tarik. Nah, ini angkanya sampai 15. Nah, kita tinggal blok, habis itu kita tinggal tengahkan. Mungkin yang ini juga di blok, tinggal tengahkan seperti ini. Nah, yang ini udah cocok. Habis itu ini kok kolomnya, nah ini kita besarin. Yang kolomnya kok terlalu kecil, kita bisa besarin secara bersamaan. Kita blok seperti ini, habis itu kita besarin sedikit. Nah, seperti ini, jadi besar ya. Nah, berikutnya kita tinggal buat kolomnya. Kolomnya seperti ini, tinggal di blok, judulnya terlebih dahulu, format cell, kita bedain yang di atas, border, kecepatan ya. Jadi di blok, klik kanan, format cell, habis itu bordernya ini kita kasih yang besar, yang ini mungkin. Nah, tinggal diklik seperti ini. Nah, jadi sudah ya. Habis itu yang bawah lagi mungkin kita blok lagi, klik kanan, format cell. Karena yang di atas sudah ada, kita kasih klik yang kecil, tapi kita klik manual di bawahnya. Kolom-kolomnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi ya. Daftar hadirnya mungkin kita tulisannya kita perbesar. 14 mungkin tulisannya, atau terserah teman-teman kombinasikan sendiri. Nah, ini kan tulisannya agak ke bawah nih. Teman-teman tinggal kalau mau centerkan di tengah, tinggal di blok seperti ini, klik yang di sini, klik kanan, format cell. Habis itu di sini apa namanya? Untuk alignmentnya di sini vertikalnya kita masukkan center. Oke, nah dia akan ke tengah semuanya. Dia akan lebih rapi seperti itu. Nah, setelah itu kalau teman-teman di sini nih ada yang bingung kadang-kadang, Mas, kok di sini nggak ada ya apa namanya kolom-kolomnya ini? Biasanya kan hilang tuh. Teman-teman harus perhatikan nih ya. Di sini di view di sini tadi saya belum menjelaskan ya tentang grid length, formula bar, habis itu yang ini rule. Nah, ini teman-teman kalau seumpamanya mati, salah satu contoh mungkin grid line-nya saya matikan. Nah, ini kok kolomnya kosong ya? Kok nggak ada garis-garisnya ya? Ini grid line-nya berarti nggak aktif. Habis itu formula barnya. Formula barnya itu yang ini. Formula bar ini untuk memasukkan rumus Excel. Nah, kalau ini nggak aktif, otomatis nah kita tinggal masuk ke view, baru formula bar. Headline, nah headline-nya itu yang ini. Yang ABCD ini sama yang ini hurufnya. Kalau kosong begini kan aneh. Jadi kita harus conteng. Jadi teman-teman harus biasakan ya, harus paham nih di menu-menunya ini fungsinya apa saja. Nah, kalau sudah bikin kolom seperti ini, cukup mudah ya. Kalau bisa ngetik ya tinggal ngetik nomor 1 2 3. Nanti kita kombinasikan nih mau disortir atau diapain, kita tinggal lihat di sini. Di sini ada sort, ada filter yang saya sampaikan tadi, yang saya apa namanya? Pengaturannya saya ajarkan seperti itu. Nah, untuk cara nyetaknya, nah ini cara nyetaknya ya. Tadi saya sudah ajarkan di sini. Nah, gimana ini? Ini kan pack 1, pack 2. Tadi pakai cara ini ya. Pakai cara preview, pack break preview. Ya, ini kan. Nanti kalau teman-teman mau cetak full, tinggal digeser saja. Nah, digeser full, dia akan full. Habis itu kalau kita mau ini preview, kita klik print preview. Ini kan berdiri nih. Kita mau cetak yang tidur. Tidur pack setup. Tidur tuh apa namanya? Landscape ya. Nih, landscape. Tinggal diklik yang ini pack setup. Habis itu landscape. Oke, dia akan tidur. Nah, kalau teman-teman ini kok kurang besar ya. Aku mau yang lebih besar lagi, pack setup lagi. Habis itu kita tinggal persentasenya kita gedein nih. Semuanya 120. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya. Print tinggal print, habis itu tinggal pilih printernya, cetak. Oke. Nah, gimana? Cukup para pemula untuk belajar Excel itu sangat mudah ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah jago tentang Excel, nggak perlu putar video ini, karena ini video memang khusus pemula, karena banyak sekali pemula-pemula di channel YouTube saya yang bertanya tentang Excel. Jadi tolong dong buatkan tutorial Excel Mas. Nah, ini saya buatkan tutorial benar-benar dasar ya. Kalau teman-teman mau belajar yang tentang rumus-rumus, ini di video saya sebelumnya, teman bisa lihat di video saya itu ada rumus-rumus konta, sum, rank, countif, if, VLOOKUP, lookup, lower, upper. Nah, if 2, if penggunaan if-nya ada 2 jenis. Itu teman-teman silahkan lihat di video saya. Mungkin itu saja videonya tadi yang sudah kalian yang sudah saya tayangkan. Nanti coba di rumah untuk dipraktekkan supaya lebih paham lagi. Saya rasa itu cukup untuk membantu kalian. Misalkan Bu, saya kan belum pernah membuka Excel. Nah, itu tadi di situ sudah diajar, dalam tutorial itu sudah diajarkan bagaimana cara kita membuka Excel pertama kali, kemudian
bagaimana cara kita mengenal menu-menu dan fungsi-fungsi dari Excel. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana cara membuat kolom, cara mengubah ukuran kolom dan lain sebagainya, dan sampai juga tadi sampai untuk mencetak atau mengeprint dari Excel-nya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa untuk belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan kembali mengulang mengenai konsep dasar akuntansi untuk persiapan PTS minggu depan. Nah, di dalam konsep dasar akuntansi, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari akuntansi itu sendiri. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan. Jadi, di dalam akuntansi itu akan menyediakan laporan yang dijadikan sebagai informasi bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berkembang atau perusahaan yang tidak berkembang. Nah, nanti akan bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat atau yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di dalam laporan itu nanti akan diketahui berapa laba yang diperoleh suatu perusahaan tersebut, kemudian mengalami penurunan atau kenaikan, itu akan terlihat dari laporan keuangannya. Di sini juga dijelaskan mengenai entitas. Entitas itu adalah badan usaha atau perusahaan atau organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri. Nah, untuk laporan keuangan itu meliputi neraca yang menggambarkan informasi posisi keuangan, karena di neraca itu ada aset atau harta yang dimiliki suatu perusahaan, kemudian ada kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh perusahaan, dan ada modal dari pemilik ataupun dari persekutuan. Kemudian ada laporan laba rugi yang menggambarkan informasi kinerja. Nah, untuk laba rugi di sini itu dari laporan tersebut kita akan mengetahui berapa laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Bisa keuntungan ataupun kerugian yang didapatnya. Kemudian ada laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, catatan, dan laporan lainnya. Nah, untuk perubahan posisi keuangan itu kita bisa melihatnya dari berawal dari laporan laba rugi. Kalau kita kalau perusahaan kita mengalami keuntungan atau laba, secara otomatis posisi keuangan kita akan menjadi bertambah atau meningkat karena bertambahnya suatu laba. Tapi sebaliknya, jika suatu perusahaan mengalami kerugian, maka posisi keuangan perusahaan tersebut akan mengalami penurunan karena kerugian tersebut akan menimbulkan penurunan atau mengurangi harta yang dimiliki atau modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada pengertian akuntansi dari berbagai sudut pandang. Di sini ditinjau dari segi pemakainya, akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Dan ditinjau dari segi proses kegiatannya, merupakan proses pencatatan, penggolongan, pemeriksaan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas atau perusahaan. Kemudian ditinjau dari segi bahasa, merupakan proses identifikasi, pengukuran,
dan komunikasi informasi, ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi tersebut. Ada juga yang dilihat dari segi produsen. Itu merupakan suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan dan menyimpan serta menganalisis hasil dari teknik tersebut berupa transaksi yang bersifat keuangan dalam nilai mata uang. Nah, itulah ada 4 sudut pandang dari pengertian akuntansi. Nah, dari 4 sudut pandang ini kita bisa menyimpulkan bahwa akuntansi itu merupakan kunci utama suatu perusahaan untuk mempromosikan perusahaan tersebut kepada investor maupun kreditor. Jadi dengan adanya laporan keuangan, nanti investor bisa menilai kelayakan investasi mereka kepada perusahaan tersebut. Dan kalau misalkan untuk kreditur, mereka akan mempertimbangkan dari laporan keuangan tersebut untuk menilai apakah peminjaman dapat diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, kegiatan akuntansi itu ada 4. Yang pertama pencatatan, kedua ada penggolongan, 3 ada peringkasan, dan yang keempat ada pelaporan. Untuk pencatatan itu sendiri adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen buku harian. Nah, biasanya orang menyebut jurnal itu buku harian karena setiap adanya transaksi itu harus langsung dicatat. Makanya banyak yang menyebutnya jurnal itu sebagai buku harian yang tersedia di perusahaan dengan cermat dan kronologis. Nah, maksudnya kronologis di sini itu sesuai dengan urutan waktunya, yaitu berdasarkan tanggal. Kemudian yang kedua ada penggolongan. Penggolongan itu merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan dalam perkiraan buku besar. Nah, contohnya nanti dikelompokkan mana yang masuk kelompok kas, mana yang masuk kelompok modal, dan mana yang masuk kelompok utang atau kewajiban. Kemudian yang ketiga ada peringkasan. Adalah kegiatan peringkasan transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke perkiraan buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, peringkasan itu kita menyusun neraca saldo, karena di neraca saldo itu nanti untuk masing-masing akun saldonya akan diketahui. Misalkan kas selama 1 periode itu kasnya ada 1 juta. Kemudian utangnya selama 1 periode ada 500.000. Modalnya 1 periode ada 500.000. Nah, itu merupakan neraca saldonya. Yang terakhir ada pelaporan. Adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian ada laporan laba ditahan dan neraca. Nah, untuk laporan laba ditahan ini biasanya masuk ke dalam perubahan modal. Untuk laba rugi, dengan adanya laporan laba rugi kita bisa mengetahui keuntungan atau kerugian yang sedang dialami oleh perusahaan tersebut dalam 1 periode. Dan untuk yang neraca, di neraca itu nanti kita akan diketahui berapa asetnya, kemudian berapa kewajibannya, dan berapa modalnya, berapa ekuitasnya. Kemudian untuk sifat akuntansi. Akuntansi sebagai ideologi adalah alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Nah, maksudnya di sini ini untuk mengesahkan bahwa akuntansi itu sebagai acuan dalam pengambilan suatu keputusan di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada akuntansi sebagai bahasa. Adalah bahasa perusahaan yang dapat mengkomunikasikan suatu perusahaan dengan yang dilaporkan. Nah, maksudnya di sini
dengan adanya laporan keuangan nanti akan memberikan informasi yang bisa kita komunikasikan misalkan dengan kreditur. Nah, nanti kita akan menjelaskan inilah laporan keuangan yang sudah dibuat di perusahaan kita. Nah, nanti dari laporan keuangan tersebut akan diketahui keuntungan, modal, kewajiban, dan perkembangan dari penjualan di perusahaan tersebut. Nah, nantinya dengan adanya laporan tersebut akan ada bukti-bukti yang mendukungnya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai bahasa atau untuk komunikasi. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Adalah akuntansi sebagai sarana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya di masa lalu. Nah, karena setiap dokumen itu dicatat dalam pembukuan dan dokumen tersebut juga disimpan atau diarsipkan, nah itu akan digunakan sebagai catatan historis. Jadi catatan yang mempunyai bukti kuat. Jadi bukti-bukti itu tidak akan dihilangkan, tapi akan selalu diarsipkan selama laporan keuangan tersebut masih kita simpan atau kita arsipkan juga. Dan yang terakhir ada akuntansi sebagai realitas ekonomi. Adalah akuntansi memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini sehingga laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan. Nah, karena tadi pembukuan akuntansi itu dibuat berdasarkan kronologisnya, dicatat berdasarkan kronologis kejadian. Nah, makanya ini dinyatakan sebagai realitas ekonomi karena dia berdasarkan transaksi yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada akuntansi sebagai sistem informasi. Adalah teknik yang menggambarkan proses penghubungan sumber data dengan para penerima informasi melalui komunikasi. Nah, di sini maksudnya dengan kita berkomunikasi menggunakan sistem informasi yang berupa laporan keuangan yang misalkan bisa kita catat secara manual dan bisa juga kita catat menggunakan sistem. Tuh, nah, pasti sama fungsinya, yaitu untuk mengetahui kemajuan atau kemunduran dari suatu proses perekonomian di suatu perusahaan. Yang berikutnya ada akuntansi sebagai komoditas. Komoditas di sini adalah produk dari suatu sistem akuntansi berupa informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Adalah akuntansi dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu perusahaan. Nah, tadi pertanggungjawabannya itu dari bukti-bukti dan catatan yang sudah dibuatnya. Nah, yang berikutnya, akuntansi sebagai teknologi. Adalah akuntansi harus diolah menjadi teknologi terlebih dahulu sehingga dapat mengubah suatu bahan menjadi bahan lain yang lebih bermanfaat. Nah, ini dengan adanya teknologi, maka sistem akuntansi akan bisa dikembangkan agar lebih gampang atau lebih mudah untuk dimengerti oleh masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang membutuhkan lainnya. Kemudian untuk tujuan umum laporan keuangan, yang pertama memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Kedua, memberikan informasi mengenai perubahan dalam aktiva. Ketiga, memberikan informasi mengenai perkiraan penghasilan laba perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai aktiva, pembiayaan, dan investasinya. Yang terakhir, mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan. Kemudian ada peran akuntansi secara umum, yaitu menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, kemudian memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internnya atau internalnya, dan yang terakhir
mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, itu ada pihak internal, yaitu ada pemilik perusahaan, karyawan, manajer perusahaan, dan manajer pemasaran. Untuk karyawan, itu untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan, kemudian untuk pemilik perusahaan itu untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan, keuangan, serta prospek usahanya. Dan untuk karyawan itu untuk mengetahui stabilitas perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa. Nah, kemudian sistem informasi bagi pihak manajer produksi itu untuk mengetahui rincian biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk perusahaan. Ibu, Untuk maaf, ya, kenapa Neng? Gak kelihatan? Halo? Terlihat tidak? Suara saya terdengar tidak? Neng? Suara saya terdengar tidak? Putus-putus ya? Udahlah, saya presentasi sendiri aja lah, biar nanggung, tinggal sedikit lagi. Yang kedua ada pihak eksternal, yaitu ada kreditur, investor, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan pelanggan. Untuk kreditur itu sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Untuk investor itu untuk membantu pengambilan keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Untuk pemerintah itu menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Untuk masyarakat itu sebagai informasi penyerapan tenaga kerja. Untuk pemasok itu sebagai kemampuan mengetahui kemampuan perusahaan dalam hal pembayaran bahan baku yang dipasoknya. Dan yang terakhir itu untuk pelanggan, itu untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan serta ranking aktivitasnya. Nah, di sini ada juga untuk bidang-bidang spesialisasi akuntansi atau biasa disebut dengan spesialisasi bidang akuntansi. Di sini ada akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan. Yang kedua, itu akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang menyediakan data transaksi yang berhubungan dengan biaya dan dalam proses produksi untuk penetapan harga pokok produksi. Kemudian ada akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang laporan keuangannya digunakan sebagai dasar penentu pajak yang menjadi beban perusahaan atau pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian ada akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang menentukan anggaran periode di masa yang akan datang dan membandingkan hasil operasi dengan rencana yang telah ditetapkannya. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan memeriksa data akuntansi terutama terkait dengan kecermatan dan kebenaran catatan bukti transaksi perusahaan.
Kemudian ada akuntansi pemerintah, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan. Yaitu yang dikhususkan adalah untuk keuangan pemerintah sendiri. Kemudian ada lagi akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang menyediakan informasi untuk pihak manajemen sebagai bahan untuk neraca. Kemudian ada sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang menetapkan prosedur dan pengendalian data keuangan sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien. Kemudian ada akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi internasional. Dan yang terakhir ada akuntansi sektor publik, yaitu berfokus pada pencatatan dan organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba atau perusahaan-perusahaan yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Yang berikutnya ada etika profesi akuntansi. Itu adalah suatu pedoman, perilaku, dan bertindak bagi siapa saja yang menjalankan profesi sebagai akuntan. Akuntan memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan informasi kepada pihak dengan beragam kepentingan. Ketika profesi itu wajib dimiliki oleh seorang akuntan agar pemakai informasi tidak dirugikan. Nah, prinsip untuk etika profesi akuntansi itu ada yang pertama tanggung jawab profesi. Nah, di sini maksudnya setiap anggota menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk melayani publik dengan menghormati kepercayaan publik atau masyarakat. Kemudian ada integritas, yaitu setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesinya guna untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Berikutnya ada objektivitas. Ibu, Ya. Ibu maaf, presentasinya nggak ada di saya. Oke, saya ini lagi ya, tayangkan ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Jalan, Bu. Soalnya tadi putus-putus. Ya, yang nggak apa-apa putus-putus. Yang penting nanti kalau putus lagi bilang ya. Saya lanjut dulu aja ya, nanti baru saya ulang lagi. Ya. Oke, yang berikutnya ada objektivitas, yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian. Untuk kerahasiaan itu ya setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi selama melakukan jasa profesional. Yang berikutnya ada perilaku profesional, yaitu setiap anggota harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Dan yang terakhir ada standar teknis, yaitu setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dengan menerima jasa dan prinsip objektivitas. Nah, di sini selain etika juga ada prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah pedoman dan tata cara pencatatan umum yang terbuka agar berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Nah, prinsip akuntansi Indonesia dulu itu pertama kali terbit adalah tahun 1973. Kemudian diubah pada tahun 1984. Nah, untuk sekarang Indonesia tidak menggunakan istilah penggunaan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI, tetapi
menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, itu dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Untuk prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi dalam mengatur laporan keuangan. Nah, di sini prinsip-prinsipnya antara lain, yang pertama ada prinsip biaya historis, yaitu mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban dilaporkan berdasarkan harga perolehan. Jadi untuk aktiva dan kewajiban itu harus selalu berdasarkan harga perolehannya. Harga perolehan itu berasal dari harga beli, kemudian misalkan ada biaya angkut, berarti ditambahkan biaya angkutnya. Misalkan Bu ada biaya pemasangan, ya berarti dijumlahkan dengan biaya pemasangan. Itu yang dinamakan harga perolehan. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan. Pengukuran besarnya pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari transaksi penjualan. Nah, jadi setiap ada penjualan, baik itu penjualan barang ataupun jasa, itu akan diakui sebagai pendapatan perusahaan. Yang berikutnya ada prinsip mempertemukan. Maksudnya di sini mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Nah, misalkan untuk mendapatkan pendapatan 100.000 itu ada biaya yang harus kita keluarkan. Misalkan biaya untuk membungkusnya, biaya untuk mengolahnya. Nah, itu yang dinamakan prinsip mempertemukan. Yang berikutnya ada prinsip konsistensi. Nah, ini laporan keuangan dapat dibandingkan setiap periodenya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena konsistennya itu misalkan kita menggunakan sistem akuntansi, misalkan dalam penyusutan kita menggunakan metode garis lurus. Nah, dari tahun ke tahun itu selalu menggunakan metode garis lurus, jadi tidak ada perubahan. Itu yang dinamakan konsisten. Yang berikutnya ada prinsip pengukuhan penuh. Maksudnya laporan keuangan harus disajikan secara penuh karena informasi tersebut merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Nah, maksudnya di sini untuk pengungkapan penuh, jadi semua dokumen dan laporan yang sudah dibuat atau dicatat itu harus dilaporkan semuanya. Itu yang dinamakan prinsip pengukuhan penuh, karena untuk transaksi yang sudah diarsip dengan transaksi untuk pencatatan itu akan saling berkaitan. Nah, setelah prinsip, kita akan beralih ke konsep dasar akuntansi. Adalah asumsi dasar atau aturan baku yang menjadi landasan pelaporan informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan harus dipahami oleh semua pemakai informasi agar memperoleh pengertian yang sama, penyajian informasi dan pemakaian informasi akuntansinya. Nah, jadi di sini landasannya berdasarkan misalkan kita mempunyai tadi menggunakan SAK, berarti landasannya adalah landasan hukumnya. Jadi dalam konsep tersebut, dalam pencatatannya juga sudah memenuhi konsep dasar dalam akuntansinya. Nah, di sini untuk konsep-konsep dasar akuntansi antara lain ada konsep entitas bisnis. Adalah suatu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri baik dari pribadi pemilik perusahaan maupun dari kesatuan ekonomi lain. Kemudian ada konsep pengukuran uang. Di sini uang digunakan sebagai alat ukur agar penyajian akuntansi dapat disajikan sebagai bentuk informasi. Nah, jadi kita sudah menggunakan tadi entitas, berarti kan perusahaan ya. Jadi perusahaan tersebut harus memiliki kesatuan yang berdiri sendiri. Misalkan dia menggunakan tadi kemarin bentuk-bentuk kan sudah ada persero, kemudian ada
firma, ada CV. Nah, itu harus ditentukan konsepnya kita menggunakan yang mana. Kemudian untuk pengukuran, setiap transaksi pasti diukurnya dengan menggunakan uang. Itu karena uang itu ya kita kembali lagi, kalau misalkan kita di Indonesia berarti kita harus menggunakan rupiah bentuk uangnya. Kemudian ada konsep kelangsungan usaha, adalah perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang. Nah, di sini untuk kelangsungan hidup itu setiap kita memutuskan untuk mempunyai usaha, kita harus berusaha secara maksimal agar perusahaan tersebut bisa berlangsung atau mempunyai kelangsungan dalam jangka panjang. Kemudian ada konsep dua aspek akuntansi, adalah dalam setiap kegiatan bisnis jumlah aset selalu sama, seimbang dengan kewajiban ditambah modal. Nah, ini menggunakan persamaan dasar akuntansinya. Kemudian ada konsep biaya, adalah semua transaksi dicatat dalam buku akun senilai dengan harga pembelian. Nah, kalau biaya itu menggunakan sesuai dengan harga pembelian. Nah, kalau yang tadi itu menggunakan harga perolehan. Kemudian untuk konsep periode akuntansi, itu adalah akuntansi perhitungan laba dengan periode waktu sebagai takarannya, bukan dari jumlah produk yang dijualnya. Nah, kalau berdasarkan waktu, misalkan dalam 1 tahun perusahaan tersebut sudah mendapatkan laba berapa, nah itu, tapi bukan dilihat dari penjualannya. Jadi jumlah penjualannya mau berapa saja tidak masalah, yang penting keuntungannya itu berbeda atau berubah. Kemudian ada konsep penandingan. Nah, di sini adalah pendapatan pada suatu periode ditandingkan dengan biaya yang dianggap menciptakan pendapatan tersebut. Tadi sudah saya singgung di atas. Jadi, setiap pendapatan atau penjualan barang itu pasti ada harga pokoknya atau biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk menghasilkan barang tersebut sebelum dijual. Nah, itu kita harus menandingkan, dalam arti kita harus memperhitungkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produknya. Yang terakhir ada konsep upaya dan hasil, adalah biaya dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan. Nah, di sini prinsipnya kita harus bisa menghasilkan sesuatu dengan mengeluarkan biaya-biaya yang sudah ditentukan. Nah, itulah materi mengenai konsep dasar akuntansi. Mudah-mudahan bisa untuk belajar di persiapan TTS. Nanti dipelajari lagi dan catatannya silahkan dicek. Kalau misalkan ada yang kurang silahkan dicatat kembali. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.